Jangan dengarkan dia bicara omong kosong. Qin Yichen mengatakan bahwa dia akan menempatkan Red Lotus kembali ke tungku Xiaodan. Tetapi yang terakhir berjuang untuk sementara waktu. Apakah kamu melihatnya? Dia menutupinya. Dia bersalah. Feng Qiansui menangis dan tertawa. Saudari Honglian, jangan lakukan ini. Saya percaya Yichen. Saya. Bersenandung. Qin Yichen mencibir di sebelahnya. Pura-pura berkata dengan keras. Saudara Feng Tian. Orang ini telah kehilangan senior Yu Jiao dan senior Cheng Zi. Akan lebih baik meninggalkannya di sini nanti. Kamu ingin meninggalkanku? Tidak. Tanpa aku, siapa yang akan mengawasi kamu untuk Sister Qiansui? Kakak Honglian, aku benar-benar tidak butuh pengawasan. Baik. Dengan wajah frustrasi, Guren menatap Qin Yichen dengan keras. Dan kemudian tangan lain memegang Feng Qiansui. Saudari Qiansui, aku juga punya sesuatu untukmu. Dengan gelombang telapak tangan batu giok, aku melihat rok berapi menari. Sangat cantik. Melihat pakaian Kaisar Phoenix ditenun oleh bulu Phoenix, mata indah Feng Qiansui penuh kejutan. Sebagai Phoenix, ia memiliki ikatan unik dengan pakaian Kaisar Phoenix. Selain itu, Sang Feng Huang sudah cantik, dan merah seperti api, seperti gaun merah pada saat pernikahan. Yah, itu, kakakku mencobanya untuk kamu. Tidakkah kamu tidak menyukainya? Di mana ini dari kakakku? Setelah menerima pakaian Feng Huang, Feng Qiansui tersenyum sedikit. Patriark Feng Tian, gaun ini. Ini pakaian wanita. Feng Tian cepat-cepat melambaikan tangannya dan berkata dengan penuh semangat, kamu. Ini milikmu. Qiansui, ini hati Yichen, harus diterima. Qin Yichen tersenyum. Saudara Feng Tian, aku belum melupakanmu. Mengatakan itu, Qin Yichen mengeluarkan setumpuk harta. Mereka tidak ada hubungannya di jalan langit berbintang. Dan mereka siap untuk hadiah semua orang. Feng Tian memandang deretan artefak yang mempesona. Gembira. Tapi sesaat kemudian, itu penuh penyesalan. Yichen, ingat apa yang saya katakan? Qin Yichen menggigit bibirnya. Bakat Feng Tian. Dia tahu itu. Tapi sayangnya, untuk memungkinkan keluarga ini bereproduksi dan bertahan hidup, yang terakhir tidak pernah berani menjadi dewa. Feng Tian menghela nafas. Yichen, karena kamu kembali, kamu tidak perlu mengajari saya jika kamu ingin datang ke Qiansui. Bisakah kamu membawanya pergi? Bawa dan lihat dunia yang lebih luas. Senyum Qin Yichen kaku begitu komentar ini keluar. Dan dia mengerutkan bibirnya. Saudara Feng Tian. Aku bertindak sebagai klan iblis sekarang. Apakah kau mengerti apa yang kumaksud? Mata Feng Tian redup. Tetapi kemudian dia tersenyum dan berkata, jangan katakan ini. Hubungkan Qiansui. Pulang dan lihat. Aku belum melihatnya selama beberapa tahun. Orang tua yang sangat merindukanmu. Ini baik. Kedua leluhur itu sepucat air dan lebih tebal dari darah. Qin Yichen menatap dingin lagi ketika dia datang ke tempat yang dingin dan syarat es lagi. Memandangi deretan peti mati besar dan rantai yang menuju ke mansion Sheng Tian. Iblis berarti. Sekarang, dia akhirnya memiliki kemampuan untuk menghancurkan tumor yang telah terkubur di dua komunitas selama bertahun-tahun. Namun, Hao Zhuang melayang keluar. Dan mata naga itu besar dan dalam. Ini adalah persembahan pengorbanan. Keajaiban di dalam. Jika larangan itu terganggu, pengorbanan darah di sekitarnya akan dibangunkan untuk menghidupkan kembali mereka. Tampaknya ini adalah untuk mencegah ras manusia, dan ras Feng dapat berbalik. Qin Yichen mendesak Haoyi Universe untuk memutuskan, di depannya, bahwa puluhan ribu peti mati ternyata sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah variabel. Ketika cahaya yang membayangi melewati ke kejauhan, Qin Yichen menatap matanya dan wajahnya menjadi lebih gelap. Iblis yang meletakkan jahat ini berarti belum mati, atau mungkin diturunkan dari generasi ke generasi, menjaga kedua komunitas dengan kuat di tangannya. Qin Yichen dan Hao Zhuang saling memandang. Yang terakhir sedikit menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa bergerak sekarang. Mereka tidak takut. Tetapi masalahnya adalah bahwa ratusan juta orang dan orang-orang dari keluarga Phoenix tidak tahan dengan gelombang sedikit pun. Dan meskipun ini adalah dunia gelombang-gelombang, dunia yang didominasi oleh iblis bukan satu-satunya di dunia ini. Selama puluhan ribu peti mati ini dihancurkan, itu pasti terkait dengan ras manusia. Pikirkan juga. Dengan status umat manusia dan burung Phoenix saat ini, apakah itu Protoss atau iblis yang akan muak dengan banyak keributan. Namun, kamu jangan pernah duduk dan menunggu seperti ini. Qin Yichen sudah memiliki kekhawatiran ini. Meskipun peti mati masif ini adalah untuk mencegah umat manusia dan burung Phoenix dari percikan ombak, bukan untuk umat manusia dan burung Phoenix untuk memutuskan kapan larangan akan meletus. Arai peti mati besar ini selalu menjadi pedang yang tergantung di jantung Qin Yichen dan Feng Tian. Hidup dan mati bangsaku tidak boleh dibodohi oleh Mozu di antara telapak tangan. Untungnya, penghancuran 10.000 peti mati Qin Yichen hari ini hanyalah gelombang tangan, belum lagi menyegelnya. Dengan lengan besar, Dao Jin Yao tenggelam ke dalam lingkungan. Selama larangan itu pecah, pengaturan Qin Yichen bisa menghapusnya secara instan. Pergilah. Memegang tangan kecil Feng Qiansui,
dia mengikuti rantai itu lagi dan bergegas ke kota asalnya. Pada saat ini, Ye Shengchen masih sangat gemuk di rumah Sengtian, dan lemak di wajahnya bergetar. Bulao, bisakah kamu selalu istirahat? Lengan dan kakimu tua. Melihat sekeliling, ada banyak kotak di mansion Sengtian saat ini, dan Penatua Wuji membawa 10 dari mereka sendirian, dan dia tidak senang mendengar ini. Maaf untuk tangan dan kakiku yang dulu, kan? Penatua Wu memiliki temperamen yang kuat, jadi dia melemparkan kotak itu dan langsung meninju perut Ye Liangchen. Oh, itu menyakitkan bagiku, Penatua Wu. Kamu membunuhku. Siapa yang mengirimmu si anjing kembali? Ye Liangchen menggulingkan perutnya dan berteriak, tapi Wuji meliriknya dengan tajam. Sudah selesai. Ini semua direktur ras manusia kita, tidak terlalu memalukan. Bocahmu sudah sangat gemuk sekarang, dan tangan lelaki tua itu masih sakit. Ye Liangchen memang lebih porselen, karena dengan warisan Sengtian Mansion saat ini, bahkan mengambil tumpukan si anjing akan memungkinkannya untuk mencapai jalan peri. Jika ini tidak terjadi, Wuji juga enggan bertarung. Untungnya pada saat ini, Limang datang dengan sekelompok murid Tianwu, hanya untuk senang dengan Penatua Wuji. Wuji duduk minum teh, tetapi dia masih berteriak dan berkata, ketuk. Hancurkan, tekuk dari kepalamu. Limang dan Ye Liangchen saling melirik, dan sudah aneh melihat pemandangan ini. Tidak mungkin. Pekerjaan kasar yang asli untuk memindahkan barang tidak mungkin dilakukan oleh tetua Tianwu. Tapi untungnya, kota-kota ini adalah semua harta yang Ye Liangchen telah melakukan bisnis di luar negeri selama beberapa waktu, untuk umat manusia. Setiap kali Wuji kembali, Wuji harus datang dan mengawasi dirinya sendiri. Setiap kali mereka harus berbicara buruk. Kakak Gongsun, tolong minum teh. Selama percakapan, Li Yuanba menawarkan secangkir teh untuk Gongsun Bayu. Gongsun Bayu, sebagai murid dekat dari Gongsun Aoqiang dan ahli warisnya, dapat dikatakan sebagai generasi berikutnya dari pemilik Tiangang Xianzong. Kali ini, ia kembali dengan Ye Liangchen untuk mengirimkan barang. Hei, kalian akan membuat teh? Mengapa kamu tidak menuangkanku secangkir? Li Yuanba melotot tajam. Bisakah kamu meminumnya dengan baik-baik saja?